Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Nafis Ibadik. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan salah satu metode integrasi numeris. Langsung saja kita mulai. Yang akan saya bahas di sini yaitu metode Gauss Quadrature. Jadi langsung kita anak saja. Jadi dengan metode sebelumnya kita dapat menghitung integral fungsi seperti ini secara geometris ya, atau dengan trapezoidal dengan rumus seperti ini. Jadi misal di sini batas bawahnya adalah A, ini batas bawahnya B, maka luasan antara ini dan ini dapat dihitung dengan rumus ini, atau luas trapesium ini ya. Jadi hasilnya adalah luas trapesium ini. Nah, namun dengan metode ini kita akan mendapati nilai error dari integrasi fungsi tersebut, yaitu di sini. Ini adalah nilai error yang kita peroleh jika menggunakan metode seperti ini. Nah, lalu dengan metode Gauss Quadrature ada ide di mana kita tidak batas-batas yang kita gunakan untuk nilai B dan A ini tidak di sini, tapi kita tentukan di suatu titik di sini, sehingga negatif error yang ada di sini itu nilainya akan saling menghilangkan dengan positif error yang ada di sini. Nah, itulah ide dari metode Gauss Quadrature. Makanya kita kenal dengan istilah undeterminate. Jadi bentuk umumnya adalah integral antara min 1 hingga 1 pada suatu fungsi dapat didekati dengan penjumlahan antara suatu bobot dengan fungsi itu di suatu titik tertentu. Nah, pendekatan ini bisa didekati dengan sebanyak n. Jadi n ini menyatakan titiknya, jumlah titik yang kita gunakan. Kalau di sini contohnya ini ada 2 titik ya, jadi bisa lebih dari 2 titik, 3 titik dan seterusnya. Nah, makanya bentuk lainnya juga bisa dilihat seperti ini. Sama. Jadi keuntungan dari metode ini adalah ketika kita menggunakan n titik, maka dengan n titik tersebut kita bisa mendekati polinomial yang memiliki ordo 2n-1. Jadi ketika polinomial yang kita ingin integrasikan berordo 2n-1, maka dengan n titik kita bisa memperoleh hasil eksak integral fungsi tersebut. Jadi misal di sini kita mau memiliki 2 titik, maka kita dapat menghitung suatu fungsi yang memiliki yang berupa polinomial berordo 3. Jadi kita akan memperoleh nilai eksak dari. Jadi di sini selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana dengan 2 titik Gauss Quadrature bisa bisa menentukan nilai eksak integral dari polinomial berordo kita. Kita punya polinomial berordo 3 dan nilai ABCD-nya sembarang karena kita ingin fungsi yang umum. Lalu kita masukkan fungsi tersebut ke teori Gauss Quadrature tadi, kita masukkan fx-nya jadi seperti ini. Fx-nya dimasukkan. Nah, lalu di sisi kiri kita integralkan. Nah, di sini kita ada koefisien A di sini, koefisien B di sini, lalu koefisien B di sini. Kita jadikan 1 sehingga semuanya ada di ruas kiri dan bentuknya kita peroleh menjadi seperti ini. Nah, nilai ABCD nilainya sembarang, maka agar persamaan ini selalu terpenuhi, maka kita harus membuat nilai W0x0 pangkat 3, W1x1 pangkat 3 ini harus sama dengan 0. Begitupun juga nilai ini juga harus sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Nah, di sini kita punya 4 buah persamaan dan 4 variabel yang harus ditentukan. Dengan kondisi seperti ini, maka kita pasti punya satu sebuah solusi dari 4 variabel tersebut, dan setelah dihitung hasilnya adalah dan ini untuk 2 titik. Gauss Quadrature juga bisa punya 3 titik, 4 titik, 5 titik dan seterusnya. Nanti
eh, ditentukan pula nilai x0-nya berapa, x1-nya berapa, dan seterusnya, demikian juga bobotnya. Nah, untuk penentuan nilai dari x dan bobotnya ini bisa ditentukan dari ada yang dinamakan dengan polinomial Legendre. Nilai x itu bisa ditentukan dari akar-akar dari polinomial Legendre. Jadi misal di sini ada polinomial Legendre berordo 5. Nah, x-nya itu adalah di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, untuk bobotnya sendiri itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi dalam prakteknya kita sudah memiliki nilai dari x dan bobotnya sehingga tidak perlu dicari lagi dan kita tinggal menggunakan tabel yang seperti ini. Lalu seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Gauss Quadrature, metode Gauss Quadrature menggunakan integral antara batas min 1 hingga 1. Jadi ketika kita menemukan fungsi yang memiliki rentang antara A dan B, maka kita harus mengubahnya sehingga batasnya min 1 hingga 1. Yaitu dilakukan dengan dilatasi, transformasi geometri dengan dilatasi yaitu 2 per BA dan translasi sebesar min A plus B per 2. Nah, ini berarti kita juga harus mengubah nilai X, di mana kita peroleh nilai X1 itu ya adalah seperti ini. Dan ketika kita turunkan, maka nilai dx1 di X yang baru itu adalah seperti ini. Sehingga pada suatu fungsi berbatas, ini B ya, B, sini A, antara A hingga B pada suatu fungsi, kita harus mengubahnya sehingga mempunyai batas min 1 hingga 1, di mana nilai fungsinya kita ubah dengan nilai seperti ini. Dan jangan lupa dx-nya kita ubah sehingga menjadi seperti ini. Lalu estimasi error di sini, dari rumus ini kita dapat ambil kesimpulannya. Jadi di sini pada bagian ini ketika n-nya semakin besar maka kita akan memperoleh nilai error yang semakin kecil. Lalu nilai di sini f di sini artinya adalah turunan ke 2n plus 2 ya, turunan ke 2n plus 2 dari fungsi itu dengan mengambil nilai suatu nilai antara min 1 hingga 1 yaitu di n. Nah, jadi misal kita menggunakan n-nya adalah 3 atau kita menggunakan 4 titik, maka kita bisa di sini fungsinya adalah turunan ke 8. 2n 2 kali 3 tambah 2. Berarti turunan ke 8 yang artinya ketika kita punya polinomial berorder 7 maka nilai errornya adalah 0. Jadi tadi titiknya ada 4, maka dapat digunakan untuk mengestimasi polinomial, dimana ketika polinomialnya berorder 7 maka kita memperoleh hasil yang eksak atau errornya 0. Lalu kita lanjut ke implementasinya. Jadi di sini kita menggunakan soal seperti ini. Batas bawahnya 4, batas atasnya 8. Kalau order polinomialnya 6, di sini koefisiennya 1, 5, lalu 27, sini 108, 276. Nah, kita sudah punya data bobot dan titiknya di sini. Kita translasikan dulu di sini. Kita peroleh nilai fx yang baru di sini dan hasilnya adalah di sini. Nah, di sini kita menemukan nilainya yang sudah cukup dekat antara metode ini dengan nilai exact value-nya. Lalu juga pada eksponensial kita juga dapat mencoba, ini batasnya 0 hingga 1,5. Nilai A-nya adalah 2 dibagi arti. Lalu B-nya adalah 1, B-nya min 1, lalu C-nya adalah 2, sini 0. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Sudah cukup mendekati dengan hasil yang eksak. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.